Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ain atau penyakit ain itu nyata adanya. Pandangan mata bisa menyebabkan orang lain sakit atau bahkan meninggal. Tentunya penyakit ain ini begitu berbahaya dan menakutkan. Lalu, bagaimana sebenarnya hakikat penyakit ain dan bagaimana cara mencegahnya serta bagaimana menghindarinya? Ain adalah penyakit atau gangguan yang disebabkan pandangan mata. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Seorang yang memandang menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Dijelaskan pula oleh Al-Najnah Ad-Daimah. Ain itu artinya terkena sesuatu hal dari mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif. Lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Gangguan dari ain bisa berupa penyakit, kerusakan, atau bahkan kematian. Mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya, mana mungkin sekedar memandang akan menimbulkan penyakit? Bagaimana bisa sekedar pandangan membuat seseorang mati? Atau bahkan sebagian orang mengingkari adanya ain karena tidak masuk akal. Oleh karena itulah, Nabi SAW bersabda, ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah SAW memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Dan kabar nabawi ini wajib kita imani teman-teman, bahwa ain itu benar-benar ada dan pernah terjadi. Dan tentunya sangat mudah bagi Allah untuk membuat adanya penyakit yang semisal ain ini. Dan nyata penyakit ini juga banyak disaksikan adanya oleh orang-orang, yaitu ketika didapati adanya orang-orang yang jatuh sakit secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Nah, ain itu terjadi karena adanya hasad atau iri atau dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Orang yang memiliki hasad terhadap orang lain lalu memandang orang tersebut dengan pandangan penuh rasa hasad, nah ini bisa menyebabkan penyakit ain. Al-Najnah Ad-Daimah menjelaskan, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta perlindungan dari orang yang hasad dalam Al-Quran dan dari keburukan orang yang hasad. Maka setiap orang yang menyebabkan penyakit ain, mereka adalah orang yang hasad. Namun, tidak semua orang yang hasad itu bisa menimbulkan ain. Selain itu teman-teman, pandangan kagum juga bisa menyebabkan ain. Ibnul Qayyim rahimahumullah mengatakan, orang yang memandang dengan pandangan kagum khawatir bisa menyebabkan ain pada benda yang ia lihat. Maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengucapkan Allahumma barik alaih. Para ulama mengatakan bahwa benda mati juga bisa terkena ain. Benda mati yang terkena ain bisa mengakibatkan rusak atau hancur secara tiba-tiba. Wa iyazubillah. Dalam hadis, Nabi SAW berdoa, ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Allah Ta'ala berfirman, dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan.
Para ulama menjadikan ayat tersebut dalil bahwa harta bisa terkena ain dan boleh diruqyah ketika terkena ain. Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan, sebagian salaf mengatakan orang yang kagum pada keadaannya atau hartanya atau pada anaknya hendaknya ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk mencegah ain ketika melihat suatu hal yang menakjubkan pada orang lain, yaitu mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah atau la haula wa la quwata illa billah. Namun teman-teman, pendapat ini tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, dari sisi orang yang memandang, hadis-hadis menunjukkan bahwa untuk mencegah ain adalah dengan tabrik atau mendoakan keberkahan. Misalnya mengucapkan barakallahu fik, yaitu semoga Allah memberkahimu, atau barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya suatu hal yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya, karena ain itu benar adanya. Dan yang paling penting agar tidak menimbulkan penyakit ain pada diri orang lain adalah menghilangkan rasa hasad kepada orang lain. Karena hasad itu tercela. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling memutus hubungan, saling menjauh, saling hasad. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Dan hasad kepada nikmat yang didapatkan orang lain berarti tidak ridho kepada keputusan Allah dan pembagian rezeki oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagiaan kamu lebih banyak dari sebahagiaan yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hal pertama yang perlu dilakukan agar terhindar dari penyakit ain adalah menghindari sikap suka pamer dan berhias diri dengan sifat tawadu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Nah teman-teman, sebisa mungkin hindari menyebut-nyebut kekayaan, kesuksesan usaha, kebahagiaan keluarga, juga memamerkan foto anak, foto diri sendiri, foto istri atau suami, dan hal-hal lain yang bisa menimbulkan iri dengki dari orang yang melihatnya. Atau juga yang bisa menyebabkan kekaguman berlebihan dari orang yang melihatnya. Karena pandangan kagum juga bisa menyebabkan ain, sebagaimana yang sudah disebutkan. Kemudian nih, di antara upaya pencegahan penyakit ain adalah dengan menjaga dan memelihara semua kewajiban dan menjauhi segala larangan. Taubat dari segala macam kesalahan dan dosa, juga membentengi diri dengan beberapa zikir, doa, dan ta'awuz atau doa perlindungan yang disyariatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Selain itu teman-teman, rutinkan juga zikir pagi dan zikir petang, serta zikir-zikir harian, seperti zikir keluar atau masuk rumah, zikir keluar atau masuk kamar mandi, zikir hendak tidur atau bangun tidur, zikir naik kendaraan, zikir ketika akan makan, zikir setelah sholat, dan lainnya. Adapun bagi orang yang terlanjur terkena ain, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah bersabar. Hendaknya ia meyakini bahwa penyakit ain itu terjadi atas izin Allah. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan hendaknya ia bertawakal hanya kepada Allah. Ia meyakini bahwa satu-satunya yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah sendiri. Dan jika orang yang terkena ain bertawakal kepada Allah sepenuhnya, maka pasti Allah akan sembuhkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan penuhi kebutuhannya." Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.